Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Nurzatul Rusul dengan NIM 1914017. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang perkembangan alat teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian teknologi. Teknologi merupakan berbagai keperluan serta sarana berbentuk aneka macam peralatan atau sistem yang berfungsi untuk memberikan kenyamanan serta kemudahan bagi manusia. Maka dapat diartikan, teknologi adalah alat, mesin, cara, proses, atau kegiatan yang dibuat untuk mempermudah aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, perkembangan alat teknologi. Perkembangan alat teknologi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama teknologi produksi, yang kedua teknologi komunikasi, dan yang ketiga teknologi transportasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan alat teknologi. Yang pertama adalah perkembangan teknologi produksi. Bagaimana sih perkembangan teknologi produksi pada masa kini? Perkembangan teknologi saat ini sangatlah pesat, di mana salah satunya alat teknologi dapat mempermudah pekerjaan, yaitu seperti membuat pekerjaan menjadi cepat selesai dan hasil pekerjaan yang meningkat. Teknologi merupakan kemampuan yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan, salah satunya yaitu teknologi produksi. Teknologi produksi dalam pemanfaatannya menggunakan alat, dan dengan adanya teknologi produksi ini, maka kebutuhan hidup dapat terpenuhi. Teknologi produksi mengalami perkembangan, dan perkembangannya selalu ke arah kemajuan. Teknologi pada masa kini jauh lebih baik daripada teknologi pada masa lalu, di mana teknologi pada masa lalu bersifat sederhana dan hasilnya pun sangat terbatas. Sangat berbeda dengan teknologi pada masa kini, yang bersifat modern dan sangat memberi kemudahan serta menghasilkan produksi yang melimpah. Nah, teknologi produksi sendiri yang utama meliputi teknologi pangan dan teknologi sandang. Adapun contoh perkembangan produksi yang pertama, teknologi pangan, yaitu jika dulu kerbau digunakan untuk membajak sawah, maka kini para petani sudah menggunakan traktor. Dan yang kedua, teknologi sandang, yaitu pada awalnya manusia menggunakan pakaian berupa kulit dan bulu hewan yang diburu oleh manusia. Dan setelah teknologi berkembang, manusia menggunakan alat penenun sederhana untuk membentuk pakaian. Kemudian, memasuki zaman industri, diciptakanlah mesin jahit untuk mempermudah dalam memproduksi pakaian. Selanjutnya, proses produksi. Proses produksi dimulai dari menyiapkan bahan baku. Bahan baku biasanya berupa kekayaan alam. Secara garis besar, produksi didefinisikan sebagai kegiatan menciptakan atau menambah nilai guna barang. Maka, proses produksi adalah serangkaian tahap yang harus dilalui dalam memproduksi barang atau jasa. Kemudian yang kedua, perkembangan teknologi komunikasi. Komunikasi merupakan kegiatan penerimaan pesan yang dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi secara langsung yaitu suatu kegiatan yang dilakukan secara langsung seperti bertanya secara langsung tanpa menggunakan alat. Dan untuk komunikasi secara tidak langsung yaitu dilakukan dengan menggunakan alat. Alat komunikasi mengalami perkembangan, yaitu pada masa kini, alat komunikasi berupa elektronik dan media cetak yang dapat memudahkan dalam komunikasi dan mempercepat dalam penyampaian pesan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alat komunikasi pada masa dahulu, yaitu yang pertama ada kentungan, yang kedua pinde, yang ketiga beduk, dan yang keempat surat. Yang pertama kentungan. Kentungan adalah alat komunikasi dari kayu atau bambu yang diberi lubang sebagai sumber suara. Kemudian yang kedua pinde. Pinde adalah alat komunikasi berbentuk bundar dari besi atau perunggu. Dan yang ketiga beduk. Beduk adalah alat komunikasi dari kayu yang berlubang di satu sisinya dan diberi kulit hewan di sisi lainnya. Kemudian yang keempat surat. Surat yaitu alat komunikasi yang menggunakan daun lontar atau kulit binatang untuk menulis pesan yang akan disampaikan. Selanjutnya, alat komunikasi pada masa kini. Jika alat komunikasi pada masa dahulu menggunakan alat tradisional, maka alat komunikasi pada masa kini menggunakan alat modern. Yang pertama ada telepon, yang kedua email, yang ketiga internet, yang keempat surat kabar, yang kelima televisi, dan yang keenam radio. Yang pertama yaitu telepon.
Telepon merupakan alat komunikasi jarak jauh. Yang kedua, email. Email yaitu surat elektronik yang merupakan hasil pemanfaatan jaringan telepon yang dihubungkan dengan komputer dan fasilitas internet. Kemudian yang ketiga, internet. Internet yaitu hasil teknologi komunikasi dan informasi yang menggunakan seperangkat komputer melalui jasa jaringan telepon satelit. Kemudian yang keempat, surat kabar. Surat kabar adalah media komunikasi cetak yang berupa lembaran-lembaran kertas berisikan berita atau pesan. Kemudian yang kelima adalah televisi. Televisi adalah alat yang digunakan untuk menyiarkan hiburan, berita, dan pesan-pesan yang berupa gambar dan bunyi. Kemudian radio. Radio yaitu alat komunikasi yang digunakan untuk menyiarkan berita, hiburan, dan pesan-pesan lainnya melalui pesan berupa bunyi atau suara. Kemudian yang ketiga adalah perkembangan teknologi transportasi. Transportasi merupakan sarana perhubungan. Sarana ini mempermudah untuk sampai ke tempat tujuan, baik digunakan untuk orang melakukan perjalanan maupun untuk pengangkutan barang. Perkembangan sarana transportasi pada saat ini mengalami kemajuan, yaitu apabila dahulu daya angkut alat transportasi sangat terbatas dan kecepatan alat transportasi juga terbatas, maka masa kini alat transportasi sudah sangat beragam dan juga kecepatan yang dimiliki oleh transportasi pada masa kini sudah memadai. Selanjutnya, macam-macam alat transportasi. Alat transportasi dibagi menjadi 3, yaitu transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara. Selanjutnya, yang pertama, transportasi darat. Transportasi darat yaitu sarana angkutan melalui jalur darat. Angkutan darat dibedakan menjadi 2, yaitu bermesin dan tidak bermesin. Angkutan bermesin yang berlangsung sejak dahulu yaitu seperti delman, becak, sepeda. Dan angkutan darat yang tidak bermesin adalah umumnya menggunakan hewan-hewan besar seperti sapi, kuda, unta, dan sebagainya sebagai alat transportasi, di mana daya angkut alat transportasi dan kecepatannya pada masa dahulu sangat terbatas. Namun, seiring berjalannya waktu, angkutan darat menggunakan mesin bersifat modern yaitu seperti mobil, motor, bus, dan sebagainya, di mana alat transportasi modern memiliki daya angkut dan kecepatan yang memadai. Yang kedua, transportasi laut. Transportasi laut yaitu sarana angkutan melalui jalur laut. Angkutan ini juga dibedakan menjadi 2, yaitu bermesin dan tidak bermesin. Angkutan bermesin seperti kapal laut, dan angkutan tidak bermesin seperti perahu dayung dan kapal layar. Kemudian yang ketiga, transportasi udara. Transportasi udara yaitu sarana angkutan melalui udara. Transportasi udara di Indonesia telah berkembang dan perkembangannya ke arah kemajuan. Angkutan udara lebih mahal dibandingkan angkutan yang lainnya karena waktu tempuh angkutan udara lebih cepat. Terima kasih, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.